Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi, jangan kalah sama cuaca mentang-mentang dingin jadi ikut-ikutan dingin deh. Semangat, yang keras, yang semangat. Sunnah baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binamatillah la haula wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam biha asyara. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah Majelis Ta'lim Baitul Ilmi Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati yakni sahibul majelis Ketua RT Didi, juga bersama Ketua RW lingkungan kita yakni Bu Hajah Herlina, istri daripada Bapak Didi. Mudah-mudahan suami istri ini Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu dicurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang selalu diberikan keberkahan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, amin ya rabbal. Juga yang saya sangat hormati guru kita bersama Al-Mukiram Al-Ustaz Kamarudin Matana Allah Mikuli Haya, juga Ustaz Muti Matana Allah Mikuli Haya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah selalu berikan panjang umur, sehat walafiat, agar selalu dapat istiqomah bersama-sama dengan kita, menyebarluaskan Islam, wabil khusus di wilayah Bungur ini, amin ya rabbal. Dan juga yang saya sangat hormati para sesepuh, orang tua kami, para adik-adik remaja semua, mudah-mudahan kita selalu dalam curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita dengar yang namanya hari Jumat udah enggak awam. Yang namanya hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, yakni penghulunya daripada hari. Ya, kenapa sih Ustadz hari Jumat disebut daripada penghulunya hari? Karena di dalam surat Jumat dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah. Lalu ila zikrillah, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai, tinggalkan semua urusan-urusan perniagaan, perdagangan, pekerjaan, tinggalin dulu sebentar. Ya, kalau kita lagi kerja gimana saat ada waktu istirahat bisa ngerjain sholat Jumat. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini banyak keutamaan-keutamaannya. Dek, dengerin lu ya. Duduk yang baik ya. Duduk yang baik, dengerin ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak yang dikena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nih. Mudah-mudahan kita nggak kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mawa abdulu yaumul jum'ah. Apa sih keutamaan daripada hari Jumat? Orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat, nih pahalanya dengerin. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla yaumul jum'ah kufirat anhu dunubahu wa idza masailal jum'ah kataballah lahu bikulli haudatin ibadati isyrina sana fa idza salal jum'an zirabi'asi mi'atai sana. Bahwa keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi kita kalau melaksanakan ibadah, kita kudu tahu juga keutamaannya. Apa sih ibadah yang kita kerjain keutamaannya? Yang pertama, barang siapa mandi di hari Jumat, maka dihapuskanlah daripada dosa-dosanya. Tuh, yang pertama tuh. Man tasala yaumul jum'ah kufirat anhu dunuba. Diampunin dosa-dosa kita kalau kita mau sholat Jumat mandi dulu. Mandi yang bersih, keramas yang bersih, pakai sabun. Jangan mandi koboi. Nggak dapet sunahnya. Ya, jangan mandi koboi. Cuman pok udah jadi. Apalagi masih bau ketek, bau aduh, amburadul dah. Jangan. Mandi yang bersih, pakai wangi-wangian, ya. Minyak wangi oleh sunnah. Ya. Kalau orang bilang, lo pakai minyak wangi Jumatan doang ganjen lo. Sunnah Rasul nih. Ya, sunnah Rasul. Pakai wangi-wangian. Kuku sebelum Jumatan potongin. Setiap Jumat, sebelum Jumatan potongin tuh kuku. Yang bersih. Lalu yang kedua, wa idza masailal yaumil jum'ah. Yang kedua adalah apabila ia berjalan menuju sholat Jumat, maka atas setiap langkahnya Allah menulis baginya pahala ibadah selama 20 tahun. Oh, kita melangkah dari rumah menuju ke masjid untuk sholat Jumat, Allah tulis pahalanya sebanyak 20 tahun. Subhanallah. Makanya jangan lagi kita ninggalin sholat Jumat. Ini keutamaannya dulu nih kita jelasin. Kalau ente dari rumah bismillahirrahmanirrahim udah mandi, udah bersih, udah wangi, berangkat sholat Jumat, ya. Itu ketika langkahnya sampai ke masjid, Allah berikan kebaikan pahalanya selama 20 tahun tuh. Mantep ya. Makanya jangan sampai kendur. Sholat Jumat biar capek kayak apa, jangan sampai ninggalin sholat Jumat. Itu baru jalannya doang. Berjalan dari rumah menuju ke masjid. Lalu yang ketiga, lahu bikulli khutwatin ibadah isrina sana. Tuh, yang ketiga, siapa orang melaksanakan sholat Jumat, menulis baginya pahala ibadah selama 20 tahun ketika berjalan. Lalu apabila ia sholat Jumat, maka ia diberi pahala amal selama 200 tahun. Subhanallah. Ente berangkat dari rumah melangkahkan kaki, langkahnya aja udah dapat 20 tahun keutamaannya. Ya. Terus ditambah ente sholat Jumat duduk dengan tertib, ya. Jangan sampai ketika khotib ente ngobrol, jangan. Kalau khotib udah naik mimbar, dengerin. Karena apa? Kata baginda Rasul, ketika khotib sedang di atas mimbar, kita bicara batal pahalanya, nggak dapat, ya.
dengerin. Ketika ada anak-anak berisik pun, kata Nabi nggak boleh diomelin, nggak boleh ditegur. Bahkan berkata pun nggak boleh. Jadi kita diem aja. Ada bocah bandel nih lagi sholat Jumat, colek aja. Jangan, jangan. Nggak boleh bicara. Pokok ketika khotib naik mimbar, kita nggak boleh bersuara apapun. Diem, dengerin. Khotib lagi ceramah Jumat. Ya, kalau ada anak-anak yang bandel sebelah kita, cukup colek. Colek langsung. Jangan bersuara. Ya, tuh keutamaannya 200 tahun Pak, umur kita nyampe kagak segitu. Ya, paling mentok juga 60 tahun, 70 tahun dengek-ngekan umat Nabi Muhammad mah. Ini Allah kasih pahalanya kalau ente sholat Jumat 200 tahun. Makanya biar di jalan capek kayak apa, macet kayak apa, jangan sampai nggak sholat Jumat. Karena dikatakan baginda Rasulullah SAW, man taraka Jumat bi ghairi udri falyatasaddaqa bi hadraini fa in lam yajid fasyifi dina wa man taraka salasa Jumat man liyatin la tabal syadatuhu. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, maka hendaklah ia bersedekah 1 dinar. 1 dinar berapa duit bang? 1 dinar. Ukurannya. Kalau kita nggak sholat Jumat, ya, tanpa uzur, maksudnya bukan karena sakit, bukan karena dirawat, memang sengaja tuh kita bayar. Ya, sodakonya 1 dinar. Oh, 1 dinar sekarang berapa duit tuh hitungannya? Ya. Bayar tuh. Lalu maka hendaklah bersedekah 1 dinar kalau ente nggak ngelaksanain sholat Jumat. Kalau tidak ada maka setengah dinar boleh. Dan barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka kesaksian tidak diterima, syahadatnya nggak diterima ente, alias masuk golongan kafir. Nauzubillah min. Makanya kalau sholat Jumat jangan sampai ente ninggalin 3 kali. Ya. Makanya kemarin banyak problema tuh waktu COVID tuh. Ya, Ustadz, ini nggak boleh sholat Jumat. Tapi kita mah yang yakin, adain aja bodo amat. Ya. Iya, karena ini hadisnya sahih. Kalau kita nggak ngelaksanin sholat 3 kali, kesaksian ente, apa kesaksian ente kepada Allah? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ente harus ulangin lagi. Makanya bahaya sholat Jumat kalau nggak kerjain. Biar sesibuk apapun kerjain. Ya. Sakit Ustadz, kalau masih bisa melangkah mah melangkah. Ya. Jangan nurutin. Kalau sakit kudu dilawan. Jangan sakit ya kita ikutin, sakit lemes ya malah jadi. Tapi kalau sakit kita lawan, insya Allah cepat sehatnya. Apalagi buat menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Makanya jangan sampai kita ninggalin sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idanu dialis sholat. Ayat orang-orang yang benar apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayya wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan mereka, bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu selagi berdiri atau berkhutbah. Ya, ini orang-orang yang cinta dunia. Orang lagi pengen sholat Jumat, udah duduk di masjid, ada yang beli dagangan nih. Bang, beli bang, ditinggal sholat Jumatnya nih. Orang PA. Ya. Udah niat sholat Jumat, udah duduk di masjid, lagi dengerin khotbah.
Dagangannya ada yang beli ditinggal. Nauzubillah min jalik. Jangan. Biarin aja. Sholat Jumat dulu pentingin. Karena orang cinta dunia nggak ada gunanya. Tahu Ferdi Sambo. Berapa duitnya kemarin ketahuan? 900 miliar. 900 miliar. Ya, kalau ditukerin pakai logam semana itu? Bang Iping bisa keuruk kalau jangan-jangan. 900 miliar. Ya. Iya, tukerin coba 2000-an. Bungur keuruk udah. Ke kubur bungur sama duit 2000-an. 900 miliar. Hampir 1 triliun. Tuh. Ujung-ujung apa? Nggak bakal dibawa. Kadang-kadang akal logika manusia itu bagaimana pikirannya. Jadi orang yang mengumpulkan harta di dunia itu amatlah orang yang sangat bodoh. Kenapa aneh bilang bodoh? Karena ente kalau mati nggak bakal dibawa tuh harta. Duit ente kumpulin banyak-banyak, ente mati kagak dibawa. Umpama kata, Ferdi Sambo duitnya 900 miliar. Kalau dia hukum aja jelas dihukum mati, bawa nggak tuh duit kira-kira? Kagak dibawa. Ya. Apa yang dibutuhin sama orang-orang yang telah meninggal dunia? Yakni adalah amal sedekah. Contoh orang lagi berlayar nih, naik perahu. Tiba-tiba perahunya itu bolong, bocor di tengah-tengah laut. Ya. Terus ketika bocor, lama-lama tuh perahu ngerembes. Tenggelam. Makin lama makin tenggelam. Itu orang yang di atas perahu, ente kasih duit miliar, kira-kira diterima nggak? Kagak. Dikasih emas 10 kilo, diterima nggak? Kagak. Apa yang dibutuhin? Yakni pelampung untuk menyelamatkan dirinya. Pelampung. Coba orang pengen tenggelam tengah laut, kasih duit 1 miliar, kagak bakalan mau. Paling apa dia teriak, pelampung, gua kasih pelampung. Tuh. Begitu juga orang yang udah meninggal. Ya. Kita kasih duit berapa miliar, gak bakalan bisa nerima dia. Nah itulah. Makanya kadang-kadang ya, hubud dunia, hawa nafsu dunia itu adalah perbuatan iblis. Yang merusak akal logika manusia. Agar manusia nggak mau beribadah. Manusia nggak mau sodako. Manusia nggak mau berbuat amal soleh. Digoda terus. Udah lo cari duit. Udah lo kerja. Terus nggak usah sholat. Tinggalin aja sholat. Tinggalin majelis taklim. Akhirnya begitu duitnya banyak. Klepek. Mati. Ya. Nggak ada yang bisa dibawa. Makanya itu hubud dunia bahaya. Buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang hubud dunia diajarin pelit. Diajarin pelit. Sodako kagak mau. Nyumbang anak yatim gak mau. Ya. Terus juga diajarin males. Males apa? Ibadah. Males datang ke majelis taklim. Yang dikejar dunia. Akhirnya begitu capean nyari duit, mati. Gak dibawa duitnya. Nauzubillah min. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita istiqomah di dalam ibadah. Apalagi melaksanakan sholat Jumat. Ya. Jangan sampai tuh kita gak ninggalin tuh. Ya. Kita jangan sampai ninggalin sholat Jumat. Karena sholat Jumat adalah wajib. Dan ketika di masjid, tertibnya datang ke masjid, banyakin zikir. Ya. Banyakin zikir, banyakin sholawat. Ya. Sholawat yang banyak, zikir yang banyak di dalam masjid. Jangan udah di dalam masjid, main handphone, tutup dulu handphonenya. Handphone tutup, baca sholawat, baca zikir yang banyak ketika sholat Jumat. Ini maka enggak sholat Jumat, khotib lagi ceramah, main Facebookan. Ya iyalah. Udah untung enggak digatak sama malaikat tetap ya nih orang nih. Sholat Jumat gue mau kasih pahala di Facebookan. Lihatnya yang belaam-belaam guri-guri nyoy. Ya udah amburadul ya Jumatnya deh.
Begitu buka namanya Aninda. Blaem-blaem guru-guru nyoy. Ya, blekok ini mah. Ya. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya dapat sampaikan karena waktu pun sudah malam. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Amin. Semoga kita masuk dalam keadaan husnul khatimah. Mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dengan menghembuskan napas terakhir kita berkalimatkan la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah ketika nanti di yaumul kiamah kita sebut terus nama baginda Rasul, InsyaAllah nanti baginda Rasulullah pun akan melihat kita di yaumul kiamah. Amin ya rabbal. Qala Rasulullah SAW, aulan nas bi yaumil kiamah aktsaruhum salatan. Manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, mereka orang-orang yang banyak baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil alqi kullihim maula sholli wa sallim daiman abadan ala. Baca semua, ayo sama-sama. Khairil alqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghafir nama madaya wasi'al manusia paling berakhlak Nabi kita Muhammad, manusia paling terpuji Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa ghafir lana madaya karami manusia paling terpuji Nabi kita Muhammad, manusia paling berilmu Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil balik maqasidana manusia paling utama Nabi kita Muhammad, manusia paling bersabar Nabi kita Muhammad. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa ghafir lana ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.